Jadi, BDB Channel juga dirampok. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di BDB Channel. Udah lama nggak kesini, udah lama nggak ketemu karena gue sama Mas Bowo itu satu kantor sebetulnya. Tapi karena lagi PPKM, lagi pada libur, jadi jarang ketemu gitu. Biasanya juga nggak ketemu sih. Oke. Nah, sebelum gue lanjutin, subscribe dong BDB Channelnya, sama follow BDB Channel Indonesia juga ya. Oke, apapun yang terjadi dengan dunia ini, kita harus mensupport satu dan yang lain. Ini kenalin, ini Angel. Angel ini jenis burung apa? Kadalan birah dia. Kadalan birah dari Aceh? Bukan, dari ini Jawa nih. Habis ada kata-kata birahnya gitu. Kurang i, birahi. Oh ini ini asli Jawa. Asli Jawa. Warnanya emang gini? Enggak, dia kremino. Jadi Wow. kehilangan pigmen ya, pigmen warna. Tapi bukan albino. Kan. Kalau albino kan matanya merah. Iya benar-benar. Semua. Dia Ini keren banget. Tapi kemarin ada yang jual ke aku kremino, kutilang kremino. Kayaknya mah disepuh. ya. Hati-hati. Ya, makanya hati-hati harus apa? Kita harus jeli karena banyak yang nakal juga. Iya betul. Jadi ketahuan disepuhnya, bener gak sih salah satunya sama kiper gue bagus. Ketika kehujanan, kan kalau burung asli itu ada zat apanya gitu lilinya bisa hilang. Dia langsung nempel terus gitu langsung sakit jadinya. Salah satunya itu mungkin. Iya, itu kan dia sebenarnya bukan dia dengan di bleaching kan. Iya kasihan banget ya. Ya dikasih dihilangin warna dipaksa. Aduh guys, jangan jahat dong untuk keuntungan pribadi ya, please. Nah, ngomongin soal jahat nih. Setelah minggu lalu gue posting mengenai Suk Eng Pang yang kehilangan kurang lebih 400 sampai 500 ekor arwana. Hilang, diambil, digondol maling, di mana rampok alias malingnya tersebut adalah anak buah sendiri. Sedih banget. Anak buah sendiri dan aku kenal Mas, ya Allah. Maksudnya itu gila banget ya. Nah, sebetulnya guys, beberapa bulan yang lalu kabar buruk juga datang dari sahabat gue ini, sesama pecinta hewan khususnya burung. Jadi BDB Channel juga dirampok. Gue angkat aja cerita ini karena supaya menjadi perhatian orang banyak untuk lebih hati-hati dengan lingkungan sekitar, bahwa banyak orang yang gak suka dengan kebahagiaan orang lain. Iya, intinya harus inilah antisipasi. Banyak antisipasi aja. Kapan itu terjadinya nih? Udah lama ya, udah 3 bulanan yang lalu. Iya, gue juga tahu itu udah lama, tapi kan mau meng-up nggak enak ya, gitu. Saya juga sendiri juga di BDB Channel juga nggak disebutin? Enggak, karena kalau saya pikir itu ya udahlah kita keep aja gitu. Tapi semakin lama semakin kesini banyak kejadian-kejadian kayak gitu ya. Ini harus diungkap beneran. Jadi ini kan dunia hobi itu meningkat. Ya. Orang suka binatang iya makin banyak, tapi jangan berbuat jahat dong, bro. Untuk kepentingan pribadi. Ya. Yang punya pikiran jahat itu ya mungkin ya udahlah kita pikiran jahat, tapi yang penting kita sendiri harus punya inilah apa ya harus antisipasi akan kejadian kayak gitu. Bahkan ini dari anak gue sendiri. Yang itu yang suka Eng Pang. Nah, kalau yang ini pelakunya siapa kira-kira? Ya nggak tahu karena dia dibuka kan, dia cuma buka pintu aja. Nih kita lihat ke TKP ya, kita ke TKP. Aduh, kalau di Hakim kan ini maksudnya Insya Allah. Di dalam ya. Iya. Kan dulu jadi gini guys, ini salah satunya adalah faktornya posisinya. Kalau yang aviari gue itu kan di dalam, masuk ke jalan dan lain. Kalau ini teh maaf sekali bener-bener terbuka. Ini sebelumnya nggak ada gerbang ini, nggak ada ya? Nggak ada gerbang ini sebelumnya. Kan kita pernah datang sini juga ya. Jadi maling itu datang kapan? Ya kayak gini, udah kita nggak tahu ya. Ini udah di. Oh ini nih. Ya iya, ini kan orang ini. Astagfirullahaladzim. Jadi kan ini dikunci. Ini dikunci guys nih. Dikunci, digembok. Tapi ini kawatnya memang kawat tipis. Emang tipis, jadi udah digunting, akhirnya dia masuk. Ya udah. Enggak sih, ini cuma karena dia di ini saja. Ini kan udah diganti nih. Oh ya, gemboknya juga dihancurin. Yang dituin, cuma digituin doang. Jadi ini diketahuinya tuh kapan? Ketika pagi hari? Iya. Udah ngablak. Jadi kan kita tahu burungnya pada lepas. Hah?
Jadi dalam kondisi ini ngebuka. Iya. Nih guys, ini pas pagi hari itu jam berapa? Jam 7? Jam 6. Jam 6. Ini buka dalam kondisi kebuka. Kalau jam 7 udah habis. Ini kebuka gini juga. Iya, untungnya ini kan ada pohon. Jadi ngebukanya nggak terlalu banyak. Tapi ini kan gede gini. Iya. Burung-burung hilang. Hilang. Ada berapa? Ya nggak tahu, ada banyak. Udah hampir paruh lah. Sebentar. Si orang itu tuh ngapain datang sini? Ya, Ya tujuannya apa? karena nggak lihat mungkin di posting di video-video sebelumnya kan ada jalak bali, ada ini dipikirnya. Nah, gitu. Makanya banyak teman-teman yang kok nggak dimasukin cucak rawa sih gitu. Bukan maksudnya kita nggak mau masukin ya sebenarnya. Ya gitu untuk mengantisipasi gitu. Kalau cucak rawa kan suaranya mana-mana. Ya. Di orang jadi tahu. Kayak ngundang gitu. Oh, Aduh. ya ngundang lah. Tapi kalau nggak salah saat itu juga masuk ntar ada kabur lagi. Nggak ada, Masuk, nggak enggak takut. Ini pokoknya ini tuh gini guys. Ini dalam kondisi terbuka ya. Antisipasi kalau pintu itu suka lupa walaupun ada tirai ya. Iya. Oke. Tapi kalau nggak salah memang sebelum kejadian Mas Bowo itu sempat ngebahas tentang cucok rawa. Iya. Akhirnya orang nyangkanya di sini ada cucok rawa. Padahal cucok rawa di tempat yang lain. Iya. Orang jadi tujuannya ngambil cucok rawa sama jalak bali. Kalau jalak bali Ya, kan nggak emang tahu, ada Pak. di sini kan? Iya, emang ada di sini. Hilang. Ada. Jadi yang hilang apa aja? Nggak ada. Jadi nggak berhasil karena dibikin pendek padahal kan tinggi. Oh, jadi yang kira-kira burung-burung mahal dan berharga yang kira-kira menjadi tujuan orang itu datang sini. Karena nggak ada di sini. Sebenarnya nggak ada di. Ya, dia nyari di sini. Tapi burung-burung yang ada di sini ada yang diambil sama dia nggak? Nggak ada. Kata siapa nggak ada? Nggak ada orang burung apa aja sih ambil. Burung-burung yang mahal emang nggak ada di sini. Emang diternak. Tapi yang maksudnya burung-burung yang ada di sini, yang sebelumnya ada, hilangnya banyak dong. Banyak. Gara-gara kabur. Iya. Silahkan kayak gitu. Udah kabur. Maling kalau mau maling itu pulang tutup pintu, ya. Jadi yang nggak keambil nggak kabur. Udah maling lupa tutup pintu lagi, nih kebiasaan di keluarganya juga nih. Astagfirullahaladzim, kesel banget. Iya. Jadi nggak Terus dia pakai pulut atau pakai apa? Enggak. Yang nggak ada yang dicari. Jadi nggak ketemu yang dicari. Jadi sebenarnya nggak lihat dari videonya kok ada cucak rawa, ada jalak bali, ada wambi, ada fox Hongkong gitu. Tapi di sini kan susah dicarinya. Dan memang nggak ada di sini gitu loh. Jadi dia kebayang datang, kok nggak ada? Udah balik aja, balik. Dia zong kali. Balik, udah lewat kiri pintunya nggak ditutup, lupa. Aduh, berapa yang hilang? Yang kabur? Nggak tahu lah, udah banyak banget. Ini udah hampir 70-an lah. Yang kabur? Iya. Kabur tuh bukan ada maksudnya kabur, ada yang cuman mungkin keluar aja, tapi ya udah bablas. Aduh, guys, please. Tapi nggak dilapor polisi dan lain-lain? Enggak lah, karena nggak ada, ya maksudnya nggak terlalu ini, makanya kita nggak mau up juga kan. Ini nggak ada CCTV? Nggak ada. Orang burung-burung ini aja sih isinya sebenarnya kan, cuman ya burung-burung yang nggak ini. Suka merendah, Mas Bowo tuh selalu ngomong gini, ini burung-burung biasa, bukan biasa, ini burung-burung istimewa yang benar-benar dekat dan menitipkan dirinya kepada manusia, Mas Bowo. Ya karena ini maksudnya kan tujuannya nanti juga dirilis kan, maksudnya dirilis ya kita juga nggak terlalu yang gimana. Iya. Tapi namanya orang ya, orang ketika ngelihat gitu dipikirnya kita show off, wah ada masuk lah, ada kesempatan. Gue ulangin lagi guys ya. Jadi guys, gue ulangin lagi. BDB Channel Indonesia ini, Mas Bowo ini baru kurang lebih 1,5 tahun ya, Iya. merintis ini. Tujuannya adalah melestarikan burung-burung kicau, khususnya yang endemik Indonesia khususnya Iya, ya. betul. Dengan tujuannya adalah menjaga, merawat, kemudian ketika mereka beranak pinak itu beberapa persen dilepas liarkan. Iya. Itu tujuan utamanya kan? Nah, sebenarnya tujuan utamanya kita memang untuk itu. Terus sebelum kita rilis, kita masih bisa pelajarin gitu loh. Nah ini mungkin buat teman-teman di Hakim Aviari ya, biar tahu BDB Channel itu apa. Kadang suka ini kan, wah saingan gitu. Dengerin Gitu loh, makanya kita sama-sama. dengerin ya. Gini ya, aduh gue jadi malu tau gak sih. Ih guys, jangan malu-maluin dong. Gini ya, BDB Channel itu adalah guru gua. Enggak. Suhu gue beneran. Jangan, gak usah ini lagi merendah lagi mas. Ini tuh guru aku ya. Jadi dia itu channel mengenai aviarinya pun jauh lebih duluan beliau. Justru gue itu terinspirasi bikin aviari, salah satunya juga dari Mas Bowo. Nah sekarang kata Mas Bowo, kalau posting apa-apa tuh,
Aduh, kasihan gini malu-maluin. Katanya suka nyerbu gini, ngikutin Hakim Afiari. Nyindir gara-gara apa sih? Kan saya tuh ada yang di grup kan, di grup bukan di YouTube, jadi di grup pemilik Aviari itu suka debat gitu loh. Wah, ini Aviari kecil enggak ini, ada dua kubu gitu. Kalau Aviari itu ya memang harus besar, harus mewah, harus apa. Nah, ketika menggunakan kata itu saya harus hati-hati. Ketika ngomong kata mewah, berarti merujuk ke Hakim nih. Wah, ini pasti punya Hakim. Aduh. Padahal Hakim ya kayak punya saya sendiri kan. Iya. Sana kita sama aja. Bukan? Guys, ini tuh sama aja. Ini juga suka datang mengawasi ya, prosesnya juga. Minta diundang ke Hakim lah sama gitu. Padahal kita kan kesana aja ya, cuma nggak bikin konten gitu. Iya, sering banget datang sana nggak bikin konten, bahkan beliau tuh ngasih masukan mengenai kawatnya gimana, ekosistemnya gimana. Main-main kita lihat gitu. Jadi beda dengan ini itu cuma sebatas beda ukurannya saja. Ekosistemnya jujur ya, ini luar biasa. Ya, kan? Ini keren banget. Kita seininya ya masih beda, makanya ketika ngomongin kita saling support ya. Kita di sana lebih besar, coba kita bikin gimana lebih besar gitu. Nih, lebih bagus. Dengar katanya ini burung yang sisa katanya sedikit demi sedikit mau dipindah ke udah dipindahkan sedikit-sedikit, nanti kita pindahkan juga. Asli. Cuma nangkapnya kan teman-teman juga gimana nangkapnya. Kalau kita nangkapnya kadang-kadang ya butuh waktu juga. Nggak cukup seharian. Karena beneran dipercaya ke Hakim Afiari. Kan sama aja sebenarnya kan Hakim, nanti kita juga sama aja. Ya. Bahkan Mas Bowo nanti gue umumin dari sekarang guys ya. Kalau suatu saat Mas Bowo datang ke Aviari gue, Hakim Afiari, Mas Bowo bikin konten di situ, nggak ada guenya, nggak apa-apa. Masalahnya kita kan nggak jarang bikin konten, nggak ada kamera. Mau minjem juga. Pinjam kamera gue terserah. Jadi sebegitu dekatnya gue sama Mas Bowo, ya Allah. Jangan dipikir ini kalau saya ke Hakim pun harus paling minjem orangnya, minjem kameramen, minjem itu sekali jadwal kerja, datangnya kan orangnya aja kan. Gitu loh. Tapi guys, ini nih semangat Mas Bowo tuh patut diacungi jempol ya. Jadi di Indonesia tuh banyak sekali orang-orang yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan kelestarian hewan. Khususnya juga sekarang kita ngebahas tentang kelestarian burung. Ada Mas Bowo, BDB Channel. Ada teman kita di Aceh, Jaguar Sniper. Ya. Itu juga gue belum ketemu. Jauh sih. Iya, tapi udah komunikasi gitu. Tapi mau ke sana, ntar kalau kapan-kapan aku ke sana mau ikut nggak Mas? Nggak, ini aku ngajak beneran. Ya boleh aja sih. Aku udah ngobrol, ternyata itu tuh dari Acehnya aja 7 jam. 7 jam sama. Bener kan? Udah ngobrol juga kan? Maksudnya kan bukan ya kita ngeliat dari daerahnya aja udah jauh ya. Iya. Makan waktunya itu kalau seandainya yang Aceh bisa terjangkau sih cepat. Iya, tapi mudah-mudahan ada kesempatan lah buat bertemu silaturahim sesama pecinta burung. Yang penting kita ini sekarang udah ada di Aceh, ada saya bilang agen konservasi itu harus kita tumbuhkan ya. Salah satunya dari Hakim Aviari bisa lebih luas. Insya Allah. Nanti ada muncul di kota-kota mana gitu yang punya visi yang sama. Nanti bisa kita samperin juga kalau saya kemarin aku dapat info di Tangerang ada juga bagus banget Aviarinya. Ntar kalau aku kesana mau ikut nggak? Boleh aja. Mudah-mudahan waktunya pas ya. Iya. Bagus Mas, bentuknya bulat gitu. Ntar aku juga lagi bikin janji. Kebetulan juga ini udah ada kita lagi handle 2 yang bikin nanti gede gitu juga. Wow. Alhamdulillah nanti kita bisa sabar. Makin banyak yang ini, jadi makin banyak yang kita bisa sabarin. Jadi bukan saling bersaing atau gimana, bukan. Enggak, justru kita tuh jujur ya saling dukung. Bahkan Mas Bowo itu dengan teman-temannya, makasih teman-teman Mas Bowo ya, mensupport banget Hakim Aviari. Mensupport nanti akan menyuplai beberapa burung endemik dari beberapa daerah satu pasang. Jadi sekarang sudah mulai komitmen bahwa di Hakim Aviari itu nanti akan banyak jenis burung, bukan jumlah ekornya saja. Iya. Harus berpasangan ya. Berpasangan harus, karena tujuan utamanya adalah melestarikan dan juga nanti bisa melepas liarkan. Aduh, itu insya Allah, amin ya Allah. Pokoknya tunggu ya. Tunggu, jangan berkomentar dulu sebelum jadi. Sabar, prosesnya. Nikmatin aja, lihat aja. Betul. Lu aja nggak sabar, apalagi gue sebetulnya ya. Tapi ya bersabar saja. Karena memang bikin ekosistem itu lebih sulit ya. Lebih sulit. Oke. Daripada kalau bikin kandang kan tinggal bikin kandang aja. Yang susah itu bikin ekosistem. Kita kalau salah bikin ekosistem ya nanti kesannya makan waktu lagi gitu, untuk merombak lagi.
Jadi tadi gue ngomong bahwa di Indonesia itu banyak orang-orang hebat seperti Mas Bowo ini yang peduli dengan lingkungan. Nah, dukung aja oleh kita. Dukung, gampang kok dukungnya itu tinggal mensupport saja, nonton, gak usah banyak komentar negatif-negatif. Itu bisa menghancurkan, itu bisa kena mental loh ya. Itu kalau itu tuh bisa. Jadi ini ya, nggak semangat gitu loh. Nah, jadi aduh jadi serba salah, aduh Serba dikomentarin terus. Sorry ya bukan baper, kadang-kadang kalau keterlaluan dan terlalu bertubi-tubi itu Iya. jadi nggak pede. Iya, Bisa males, gitu. males ininya gitu. Kadang-kadang kalau saya sih kalau di PDB Channel sendiri rata-rata memang teman sendiri ya. Kita kenal itu bukan sekedar cuman ini gitu. Jadi pasti kenal. Nah ya. Nah alhamdulillah dengan The Hakim Channel ini, The Hakim Safyari, cakupannya jadi lebih luas. Lebih Maksudnya luas. tuh ini tuh beneran penghobi banget, ya kan? Iya. Rata-rata penghobi banget. Nah kalau di The Hakim Safyari, alhamdulillah, thank you guys. Jadi selain yang penghobi banget, juga yang pemula-pemula seperti gue halnya yang baru tahu. Jadi makin luas. Generasi mudanya, generasi anak-anak jadi makin banyak, dan juga banyak orang-orang yang ini tren bagus membuat aviari juga. Itu justru bagus. Ketika ada agen lestari semuanya. Betul. Yang itu harus yang harus kita ini udah nggak zaman lalu. Sekarang kamu dihukum, kamu ini, kita ngasih edukasi gitu udah susah. Kita Ya. kasih yang fun, yang menarik. Ya, dan akhirnya kita jaga bersama. Ya, jaga bersama. Gitu. Jadi sekarang mulai dari yang aviari kecil sampai aviari yang luar biasa gedenya, itu juga udah ada, udah bikin, dan kita lihat nanti progresnya 1 tahun ke depan luar Wih, biasa. kebayang banget. Dan ini salah satu yang inspirasinya itu adalah BDB Channel. Ini gue nggak peres. Beneran loh Mas, beneran loh Mas. Sebenarnya ya karena kita ini aja Iyalah. Yang kemarin-kemarin aviari mana yang itu keluar-keluar. kebetulan yang duluan gitu, sebenarnya yang punya tuh sebenarnya banyak kan, yang punya udah banyak, cuman kita tuh lebih kita ini bisa kita jadikan sarana untuk edukasi. Iya. Gitu. Makanya begitu ini ada booming itu. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah banyak teman-teman. Nah itulah yang bikin debat itu. Ada Hakim Aviari, ada BDB Channel di sini. Nah ini yang makin, padahal kita sama-sama. Sama guys. Maju, teman-teman semua kita tumbuhkan ada di tadi di Tangerang ya. Besok insya Allah kalau memang bisa kita samperin. Iya. Nanti yang udah jadi ini ada di Bogor, ada 2. Joglo juga. Joglo ya. Bukan Joglo rumah gue, daerah Joglo juga kan kita pernah. Joglo itu Garden, juga. kita juga. Joglo Garden juga kan. Mas Bowo juga datang ikut ngasih masukan kata Pak Asep. Iya. Nah satu lagi yang bikin Mas Bowo percaya sama saya sampai nanti insya Allah akan menitipkan beberapa burung yang masih ada di sini ke The Hakim Safyari. Kenapa Mas? Ya kita sama aja sebenarnya kan. Karena Di sini dan di sana sama aja. Sama aja, kalau saya pikir sama aja. Kalau di sini toh juga tempatnya kurang luas, terus kita tujuannya kan burung itu kita bikin perpustakaan hidup sebenarnya. Yes. Jadi burung ini kita cari informasinya, kita gali ini burung ini satu spesies per spesies itu kita bedah satu-satu. Kita lihat seperti apa sih burung ini kalau di alam liarnya. Setidaknya di sini udah mewakili kan. Ya, perpustakaan hidup, kata-kata Bunyinya, bagus. Ya, ini bunyinya gimana, terus pola pengembangbiakannya seperti apa. Nah, kalau udah di sini kan burungnya udah full nih. Biar berganti, ya udah kita geser ke The Hakim, di sana bisa berkembang biak, yang di sini nggak bisa berkembang biak. Terus Amin. Di sini jenisnya akan berganti lagi. Mungkin tahun ini kita akan jadi burung-burung kecil. Jadi ini si aviari BDB Channel itu akan tetap adakah atau dirubah? Enggak, itu dirubah aja. Nanti setupnya kan burung kecil kan beda lagi. Burung kecil itu apa sih? Oliberi gitu-gitu? Iya, burung-burung kecil kayak ya burung madu kayak gitu. Burung madu itu kolibri ya, kolibri sekolah aja. Yang kecil-kecil itu kan kemarin belum. Banyak teman-teman banyak yang ini. Ya kita bedah lagi satu persatu. Nanti untuk tahun kedua, jadi untuk burung-burung yang kecil itu. Oke. Nah, yang belum berhasil di sini ada yang di The Hakim, ada yang kita bangunkan di depan itu memang soliter. Jadi ternyata di aviari nggak bisa kita bangun kandang kecil-kecil untuk tetap penangkaran ya itu ya. Iya betul. Gitu. Pembiakan. Yang memang ini ada kedepannya bisa dikembangbiakan, maksudnya nggak langka, jadi masih ada nilai ekonomisnya. Yes. Gitu. Misalnya bisa kayak burung-burung yang memang bisa dijual nanti. Murai batu. Ya, murai batu. Kalau murai batu kan memang basicnya di murai batu. Iya benar. Terus yang burung-burung kan memang masih kayak kita hijau gitu kan, ke depannya sebenarnya burung dimiliki tapi masih
laku. Iya. Yang penting Iya. untuk diambil nilai ekonomisnya masih ada. Untuk masyarakat mengembangkan bisa. Iya. Jadi kalau burung-burung yang udah dilindungi kan nggak bisa. Iya, iya, iya. Paling kita bisa data aja. Itu bunyi apa sih? Ini burung ini Kayak alarm ya, guys. ini burung madu terbesar yang saya bilang. Ini burung blue face. Burung madu terbesar di dunia, man. Asli dari Papua. Papua. Lu nggak ngeliat Nih. fisiknya? Tuh di atas tuh. Ini Oh topengnya itu. avatar. Keren. Ambil. Oh itu. Diambil biji. Oke. Jadi thank you loh Mas Sama-sama kepercayaannya. saya juga terima kasih juga, maksudnya ini ya kita saling percaya kan kita Ya. kan udah kerjasama kolaborasi lah, sekarang saatnya kolaborasi Ya, ya. ya bukan Bukan kolaborasi, kompetisi. iya bukan. Iya. Bukan kolaborasi, bukan kompetisi, tapi Tapi ini kolaborasi. Bahkan bukan kolaborasi dalam bentuk video bersama gini aja, tapi kolaborasi project besar. Betul betul. Mas Bo di sini dengan proyeknya, saya proyek di sana, tapi tujuannya sama visi misinya. Iya, ya tadi menumbuhkan itu, menebar inspirasi lah kalau Oke. dengan ini. Dan jangan matikan semangat ini dengan hanya hal-hal iseng dan juga bahkan merusak dengan mengambil Ya, betul. dan juga merusak ekosistem yang telah dibuat di sini juga ya, dan dimanapun berada. Jadi ini ekosistem kecil seperti ini lu rusak, apalagi ekosistem besar, jangan dong. Kita sama-sama jaga alam ini ya. Betul betul. Oke, berarti guys, beberapa episode ke depan kita akan lihat beberapa burung yang masih bertahan di aviari BDB channel ini. Insya Allah dipercaya akan ada di The Hakim's Aviary. Oke, Mas thank you ya, sehat terus ya. Sama-sama. Sehat Oke, semuanya. oke, sambil kita nikmatin ini apa aja yang masih ada di sini, follow IG-nya BDB Channel Indonesia dan juga subscribe channel BDB Channel ya. Tolong dibantu. Harus, bener harus dong guys. Ini pandemi, lu tinggal nonton doang, Iya. please. Jadi membuat semangat. Pakannya aja banyak, yang harus diurus banyak. Oke, thank you guys. Thank you. Bye, assalamualaikum.